Halo semuanya, teman-teman yang menonton video ini, yang menonton konten-konten ataupun video-video di channel Wilson Haryanja. Baiklah, sudah cukup lama sih, sudah cukup lama tidak mengupload video saya. Banyak alasan, ya mungkin katakanlah kesibukan atau banyak hal yang lainnya lah yang membuat saya tidak mengupload video sudah beberapa bulan. Nah, untuk saat ini saya ingin membuat nama daripada jenis video ini adalah ngosai. Biasanya ngasoy ya, ngasoy, santai, tapi ini saya ganti menjadi ngosai. Nah, artinya ngosai apa? Yaitu ngobrol santai ya. Jadi konten ini ngosai, ngobrol santai. Tentunya ngobrol santai supaya materi apapun yang saya bawakan kita tanggapi dengan santai gitu. Ini bukan konten yang serius-serius amat, yang sangat-sangat serius kira-kira seperti itu, tapi lebih kepada sharing. Makanya saya buat ini adalah jenis ngosai, ngobrol santai. Oke. Pada hari ini saya mau membahas yang namanya diferensiasi. Ya, sekali lagi diferensiasi. Kata ini, diferensiasi ini adalah kata yang beberapa hari terakhir saya dengarkan dalam berbagai video yang saya tonton juga di YouTube, dan ya ada video-video yang lainnya. Dan bagi saya ini adalah kata yang menarik. Tentunya yang menarik dari sini adalah makna dari kata itu. Dan yang lebih menarik lagi adalah hasil yang akan terjadi jika kita menerapkan makna yang dimaksud oleh kata diferensiasi ini di dalam berbagai hal. Kalau begitu, kira-kira apa makna diferensiasi ini? Jadi kebetulan saya tidak ada masih buka kamus, saya tidak ada buka ini Google untuk melihat makna kata diferensiasi. Tapi paling tidak dari video-video yang saya lihat, diferensiasi ini artinya adalah sebuah hal yang membuat katakanlah seseorang itu berbeda dari yang lainnya, atau katakan juga sebuah hal yang membuat sebuah pekerjaan itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, kalau dari situ memang agak sulit dimengerti, tapi saya akan coba jelaskan dengan contoh-contohnya supaya lebih dapat maknanya. Nah, jadi diferensiasi ini mengapa sangat penting maknanya, dan yang lebih penting dan lebih menarik lagi jikalau Anda menerapkan makna daripada diferensiasi ini. Jadi saya dulu belum lama menonton sebuah video yang ya videonya ini tentang, boleh dikatakan motivasi atau ya ngobrol ringan juga di acara TV gitu, yang diadakan oleh Telkomsel kalau nggak salah, dan ada diundang tamunya. Di sana ada Raditya Dika, seorang stand up atau komika. Nah, jadi ya kalau kita tahu juga, mungkin ada beberapa yang tahu, ada yang tidak tahu. Raditya Dika ini kan adalah seorang stand up dan juga komika dan juga YouTuber, karena dia punya channel YouTube juga, dan channel YouTube-nya sangat bagus ya,
ya sangat bagusnya, banyak yang subscribe, ya kontennya juga menarik dan banyak pula penontonnya. Nah, jadi mereka berbicara di acara itu, dan ada pertanyaan yang diberikan kepada si Raditya Dika ini. Pertanyaan adalah kira-kira seperti ini. Kenapa kamu itu, artinya si Raditya Dika tadi, kenapa kau itu bisa bertahan di dunia YouTube? Karena banyak ya youtuber atau konten kreator yang lain yang ada di YouTube itu seperti ini, mengalami kemunduran, bahkan istilahnya tidak terkenal lagi, dan ya viewersnya juga sangat sedikit. Nah, jadi pertanyaannya kenapa konten ini, maksudnya pertanyaannya kenapa Raditya Dika ini bisa tetap eksis, bahkan bukan hanya sekedar eksis, tapi dia juga cukup unggul atau cukup baiklah performanya dari channel-channel YouTube besar yang ada di Indonesia. Dan jawaban Raditya Dika adalah salah satunya adalah kuncinya diferensiasi. Nah, diferensiasi yang artinya dia mengatakan bahwa kita itu harus berbeda dari yang lainnya. Yang artinya channel YouTube yang lain kan sudah banyak ya, otomatis dia harus membuat perbedaan dengan channel-channel YouTube yang lainnya, sehingga orang bisa kemudian tertarik untuk singgah dan menonton kepada konten-konten ataupun video-video yang ada di channel YouTube-nya dia. Nah, itu adalah salah satu kunci yang cukup penting bagi dia, yaitu diferensiasi, membuat perbedaan dari channel-channel YouTube lainnya, sehingga dia pun bisa survive, bahkan bukan hanya sekedar survive tapi juga cukup baik lah, mulai dari subscriber ataupun penonton yang rutin untuk menonton setiap videonya ataupun setiap kontennya. Nah, jadi ternyata diferensiasi ini sangat penting. Nah, di lain video lagi yang saya tonton, ada yang namanya seorang pengusaha muda. Jadi kebetulan saya itu cukup tertarik ya dengan sepeda motor lah. Jadi ada seorang pengusaha muda, dia itu usahanya adalah menjual sepeda motor bekas. Nah, kita tahu bahwa sepeda motor bekas yang sering dianggap sebagai sepeda motor yang kurang baik, orang lebih sering negatif thinking kepada sepeda motor ini karena dia bekas. Ya, kita nggak tahu apa aja yang udah dialami sepeda motor ini sebelumnya. Apakah dia sudah pernah tabrakan, apakah dia pernah bongkar mesin, apakah dia tidak ini pas nomor BPKB-nya, STNK-nya dan sebagainya, artinya motor bodong gitu. Nah, jadi banyak orang yang berpikir bahwa sepeda motor bekas ini ya sudah seperti itu levelnya, tidak begitu menarik untuk dibeli. Tapi kemudian pengusaha yang muda ini dia menjual sepeda motor bekas, tapi dia melakukannya dengan cara yang berbeda. Ya, sekali lagi dia menawarkan ataupun menerapkan diferensiasi di dalam pekerjaannya itu. Dia menjamin bahwa sepeda motornya ini tidak pernah tabrakan, dan tidak pernah mesinnya dibongkar, kemudian surat-suratnya pas, dan bahkan dikasih garansi selama 3 bulan sejak pembeliannya. Nah, dan kemudian yang terjadi adalah dia merasa, dan ya saya juga sudah lihat bahwa usaha menjual sepeda motor yang dia lakukan sangat berhasil. Dan kalau dibandingkan dengan penjual sepeda motor yang lain, dia juga sangat berhasil lah kita katakan.
Nah, itulah yang saya lihat, dan itu juga yang dia sharing. Kita harus membuat sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda daripada yang lainnya. Nah, itulah betapa menariknya kata diferensiasi ini, bahkan maknanya tadi. Kalau begitu, ternyata diferensiasi ini juga ada, bahkan penting di dalam dunia kerohanian ataupun kehidupan kita sendiri. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beragama, tentunya kita mesti berbeda dari orang yang lainnya, atau memiliki cara hidup yang unik, cara hidup yang berbeda, yang tentunya kepada arah yang positif. Nah, coba Anda boleh baca dalam Roma 12 ayat 2. Baiklah, kalau sudah dibaca di dalam Roma 12 ayat 2 itu, Anda sendiri bisa mendapatkan pesannya, bahwa dikatakan janganlah kamu sama seperti dunia. Yang kita tahu bahwa dunia yang dimaksud di sini adalah lebih sering melalaikan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, nasihat Tuhan dengan sengaja, dengan secara sadar. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga dituntut untuk berbeda, untuk memiliki atau menerapkan diferensiasi di dalam kehidupan kerohanian kita. Bagaimana dengan tokoh-tokoh Alkitab? Apakah mereka memiliki diferensiasi di dalam kehidupan mereka? Tentu saja. Yang saya mau bagikan salah satunya adalah Henokh. Nah, Henokh begitu berbeda dari orang pada umumnya di zamannya, di masyarakat yang dia tinggali. Sehingga dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan bahwa dia hidup bergaul dengan Allah, dan bahkan dia diangkat oleh Allah ke dalam surga. Yang kedua yaitu Nuh. Boleh dibaca juga dalam Kejadian 6 ayat 9. Nuh juga dikatakan bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Tentunya dia menerapkan diferensiasi dalam kehidupan kerohaniannya. Dia tidak seperti orang yang lainnya. Ya, kalau kita lihat ya di Kejadian 6 itu, bahwa adanya air bah dipicu oleh sudah sangat merajalelanya kelakuan ataupun dosa-dosa yang ada di bumi pada saat itu. Tetapi Nuh adalah orang yang berbeda, sehingga dia diberikan kasih karunia oleh Allah, atau mendapat kasih karunia dari Allah, sehingga dia tidak ikut dimusnahkan, melainkan dia disuruh untuk membangun bahtera. Dan akhirnya dia bersama keluarganya, mereka totalnya ada 8 orang, mereka bisa survive. Nah, mereka bisa survive, mereka bertahan hidup. Itulah karena Nuh menerapkan diferensiasi di dalam kehidupan kerohaniannya. Dan ada banyak tokoh yang lain, contohnya Daniel. Daniel juga, kalau kita lihat dalam Daniel pasal 1, bukan hanya Daniel ya, tapi ada Sadrak, maksud saya ada Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, Hananya, Misael, dan Azaria, dan kemudian Daniel. Nah, mereka yang berdua ini juga memiliki diferensiasi dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki prinsip untuk tidak menajiskan diri mereka dengan makanan yang ditawarkan oleh
Raja Nebukadnezar, karena ya mereka nggak boleh memakan makanan yang haram, mereka nggak bisa meminum anggur karena mereka tahu bahwa itu akan menajiskan diri mereka, yang akhirnya mereka menolak dan mereka tetap mempertahankan prinsip mereka. Mereka menerapkan diferensiasi di dalam kehidupan kerohanian mereka, dan pada akhirnya mereka diberkati oleh Tuhan, dan ya sangat banyak karunia yang mereka dapatkan. Nah, itulah diferensiasi. Ini diferensiasi ini begitu penting. Ya, sekali lagi, tapi diferensiasi ini adalah mengarah kepada hal yang positif. Ya, ada juga diferensiasi dikatakan tapi kepada hal yang negatif, tentunya bukan seperti itu yang kita ingin lakukan. Ya, oke lah. Udah mau nyampe nih ke rumah. Nah, jadi di akhir ini saya mau mengatakan bahwa diferensiasi ini sangat baik ya untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam kehidupan kerohanian kita sendiri. Aduh, jalannya gitu. Nah, jadi sampai di sini kurasa konten ngosai ya. Sampai di sini kurasa konten ngosai pada saat ini, ngobrol santai ya. Selamat menjalani aktivitas kita masing-masing. Tuhan memberkati.